dengan niat kita, tujuan kita, i'tikad kita yang sama, qasad kita yang sama, yaitu lillahi ta'ala, untuk menjunjung perintah Allah dalam rangka memperdalam, mengkaji ilmu pengetahuan yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin. Dan kita bermohon kepada Allah semoga ibadah salat kita, tasbih, zikir dan doa kita dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tak lupa kita berselawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan pengajian, mari kita mengikrarkan niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Dalam hati kita masing-masing, sahaja aku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian mari kita fokuskan hati kita untuk memperhatikan, menghayati, sekaligus mengimani dan mengamalkan kebesaran dan kemuliaan mukjizat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang terkandung dalam kitab Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-Imam Syekh Abdus Samad Al-Qalimbani rahimahullahu ta'ala qala. Halaman 76 di sebelah paling atas. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak tentang masalah qul huwallah, ini hadisnya banyak benar. Man qara'a qul huwallahu ahadun asyara marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya, barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai akhir 10 kali, niscaya memperbuat Allah baginya rumah di dalam surga. Ini di antara kesekian banyaknya hadis Nabi tentang masalah fadilat qul huwallah. Minggu kemarin sudah dijazahkan 200 kah 100 kah? 200 itu penghuni surga adalah penghuni surga ashabul jannah. Sekarang 10 kali. Ini kalau bisa imbah salat, habis berdoa, habis tafakur baca qul huwallah 10 kali satu mat saja selesai. Allah bangunkan sebuah rumah mewah, rumah megah, mahligai, istana. Karena kalau kita orang dunia menyebutnya istana, sebab rumah di surga itu paling kecil 1 tahun perjalanan panjangnya. Jadi ada per meter lagi lah 1 tahun perjalanan, dan terbuat daripada emas dan yakut merah. Itu salah satu bentuk kekayaan Allah. Apalah artinya bacaan qul huwallahu ahad kita 10 kali kalau dibandingkan dengan sugesti yang diberikan oleh Allah, rumah mewah megah dalam surga. Berarti kita terdaftar, kita sudah ada jaminan untuk memasuki surganya karena mengambil rumah kita. Cuma seperti minggu kemarin itu kita baca dengan perasaan, baca dengan hati. Qul, katakanlah hai diriku, katakanlah hai dagingku, tulangku, darahku, sumsumku, uratku, seluruh yang terkandung dalam unsur jasadku, katakanlah. Jadi ia mengatakan tulang, daging, darah, semua yang ada dalam unsur jasad diri. Itulah yang mengatakan. Nang larang tuh Pak itu Pak. Apa yang dikatakan? Hu itu ismun min asma'illah, salah satu nama daripada nama Allah, meskipun damir gaib yang bermakna dia, kata ganti orang kedua.
Tapi ada sebagian ahli tauhid mengatakan bahwasanya hu itu adalah ismu Allah, nama Allah. Ya orang berzikir hu 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 Allahu Allah Allahu Allahu hu. Itu zikir nufus. Zikir nufus yang masuknya napas ke dalam namanya nufus hu. Kalau di dalam keluar namanya napas Allah. Kalau antara dalam dan luar namanya anfus. Itu rahasia, sir, tidak perlu diucap, tidak perlu dikata. Hu, dialah Allah. Allah juga nama, bukan Allah ini yang kita sembah. Allah itu cuma sebuah nama zat Tuhan kita yang wajibul wujud. Zat Tuhan kita yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Untuk masuk ke dalam situ harus lewat sifat 20. Harus lewat sifat 20. Karena kalau sudah orang memperdalam sifat 20 itu tidak ada lagi pertanyaan di mana, apabila, kayak apa, bagaimana, itu kada boleh lagi. Di mana Allah, kayak apa Allah, bagaimana Allah, tidak usah lagi. Kalau sudah kita memperdalam sifat 20. Karena sifat 20 itu semuanya termasuk dalam kalimat alif lam lam ha. Alif lam lam ha, alif zat la itu sifat. Jadi zat dan sifat, karena zat ingin menampakkan wujudnya, lalu zat menciptakan sifat, ialah lam pertama. Siapa sifatnya? Nur. Nur, cahaya. Nur Muhammad. Jadi ya Nur Muhammad, ya Nur Izzati, ya Nur Izzati, ya Nur Muhammad. Dua ini tidak bisa dikatakan berbeda. Tidak bisa dikatakan berbeda karena antara zat dan sifat, antara zat dan sifat tidak bisa dipisahkan. Sama dengan pohon kayu yang bergoyang. Tidak mungkin dikatakan ada angin kalau tidak bergoyang. Sama dengan warna karpet hijau dan karpet, warnanya itu sifat, karpetnya zat. Jadi dia adalah cuma satu, yaitu wujud. Wujud artinya ada. Lalu antara zat dan sifat inilah yang mengadakan seluruh yang ada, yang menampakkan seluruh yang zahir. Itulah Allah, Allah, Allah. Jadi katakan olehmu, hai dagingku, tulangku, darahku, itulah yang dinilai sebuah rumah mewah di dalam surga. Lalu lam kedua itu asma, haknya itu af'al. Jadi kita letaknya di hak situ. Af'al, perbuatan Allah. Kemudian Allah ingin menampakkan lagi keberadaan wujudnya, lalu terjadilah air mani, sperma air mani, kombinasi air mani menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang, sumsum, paru-paru, limpa, terbentuklah satu komponen yang bernama jasad. Jasad itulah yang mengamalkan sifat ma'ani. Nah, terlalu jauh adalah kita ngocokan sini aja pulang. Terlalu jauh. Pangalu kepala saya belum ada paham. Sakit kepala. Penting sifat 20-nya hafali dulu. Nah, empat sifat nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah.
Man qara'a qul huwallahu ahadun asyara marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah bangunkan sebuah rumah megah mewah di dalam surga. Jadi para ahli sufi membaca qul huwallah bukan tujuan ini, bukan maksud rumah ini. Rumah ini mendinding kan, menjadi futur. Bila kada kabul timbul jemu, timbul puas. Jadi antara kita dengan Allah terdinding oleh fadilat. Tujuan kita semata-mata lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kita mengamalkan ilmu karena hidup tanpa ilmu kita tidak bisa berfungsi apa-apa. Lalu ilmu tidak mungkin berfungsi kalau kada diamalkan. Ilmu kada bermanfaat bila kada diamalkan, dan amal pun juga tidak akan berfungsi bila kada ikhlas. Ikhlas yang sebenarnya ya ini mengesahkan Allah. Itu ikhlas yang sebenarnya. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi yang membaca bukan kita, yang mengaji bukan kita, yang sholat bukan kita. Itulah ikhlas sebenarnya. Jadi tidak ada tujuan, bukan rumah mewah ini yang kita tuju. Kalau kita bagus membaca, diberi orang aja mewah ini kena. Asal bagus membacanya, insya Allah rumah ini dapat. Membacanya kada bagus, hatinya kalain, kada dapat juga bacaan rumah ini. Yang kita tujuan ikhlas karena Allah, mentauhidkan Allah. Itulah ikhlas yang sebenarnya. 10 kali. Ini kalau duduk habis membaca doa sembahyang, habis sembahyang setiap kali waktu, berarti 5 waktu 50. Habis berdoa, tafakur, duduk setumat sebentar. Ulun waktu belum menyunat itu sudah habis 10. Belum menyunat berdiri habis 10 sudah. Karena memang sudah kebiasaan. Habis berdoa, tafakur, berzikir, sempat membaca qul huwallah 10 kali. Nyenang bismillah yang pertama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambung qul huwallahu ahad, Allahus samad. Biar kada bismillah lagi. Makanya ulun mau ukur jarak antara rumah ulun ke sini 400 qul huwallah. Jarak antara rumah ulun ke Kubah Hijau 500 qul huwallah. Jadi mau ukur jarak lan qul huwallah. Jadi kada lagi berapa jam, berapa menit kada lagi. Usahakan antara rumah pian ke rumah ke Firdaus, ke Lamis, ke masjid berapa qul huwallah. Dibiasakan mau ukur jarak dan qul huwallah. Jadi itulah kainan nampacang menunjul kita, menggerak kita, biarpun kita kada ingat, lupa, karena muwakal qul huwallahnya itu nanti nama nyuruh. Ayolah kasih baca. Muwakal qul huwallahnya tuh. Malaikat penunggu qul huwallahnya. Lalu spontanitas tak baca tanpa pikir panjang, karena muwakalnya itu mendorong. Coba itu mulai rumah pian masing-masing sampai ke masjid berapa qul huwallah. Jadi akan ukuran. Kita sambung. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahadun mi'ata marratin fis sholati aw ghairiha kataballahu bihi bara'atan minan nar. Artinya barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali di dalam sembahyang atau lainnya, di luar atau di dalam, di mana saja, tapi yang paling bagus dalam sembahyang 100 kali 25 pas 4 rakaat atau 2 rakaat 50 qul huwallah ayatnya. Niscaya disuratkan oleh Allah Ta'ala, ditulis, disuratkan itu ditulis, dicap, ditempel pakai adiket
identiket, ada tanda pengenal bahwa dia lepas dari api neraka. Bahwa nama kita sebagai penduduk surga itu ada stempel, ada cap. Ini banyak benar cara untuk mendapatkan surga Allah. Sini 100 kali membaca qul huwallahu ahad, dicap, distempel, disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya lepas daripada api neraka. Kemana lepasnya? Wallahu a'lam. Ini 2 aja tempatnya, Pak. Tempat ketiga ada. Tempat ketiga itu Ashabul A'rab. Ashabul A'rab itu tempatnya orang-orang anak-anak orang kafir, tidak di surga, tidak di neraka, cuma di Ashabul A'rab, perantara antara surga dan neraka. Itu bukan tempat yang sebenarnya cuma 2, surga dan neraka. Bila lepas daripada neraka berarti ke surga. Ada stempelnya, ada capnya, suratnya, identiketnya di sana, berstempel bekalong. Si Anu bin si Anu lepas daripada api neraka berkat qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu bahwa Allah itu esa. Esa bukan satu. Katakan olehmu bahwa Allah itu esa. Esa itu tunggal. Esa itu kada kau dibagi lagi. Kalau satu masih bisa dibelah, 1/4, 1/2, 1/3, separuh, itu satu. Kalau satu masih bisa dibagi. Kalau esa kada kau digugut lagi, kada kau dibelah, kada kau dibagi. Jadi katakan olehmu, hai si Anu bin si Anu, bahwa Allah itu esa. Esa tunggal. Asa zatnya, nah, 3 asa nih. Asa zatnya, asa sifatnya, asa af'alnya, dan juga asma'nya. Tidak ada zat kecuali zat Allah. La wujuda illallah. Tidak ada zat kecuali zat Allah. Yang ada sekarang bukan ada zatnya, tapi tidak ada, karena berasal dari tidak ada kepada ada. Namanya majas. Nah, seperti menggambarkan sebuah pohon kayu di pinggir sungai atau di tengah-tengah panas. Kemudian pohon kayu ini ada bayang-bayangnya, bayang-bayang kayu inilah majas. Itulah kita. Bila bergerak pohon, bergerak juga bayang-bayang. Jadi ada itu cuma pohon saja. Selain pada pohon tidak ada. Jadi kalau kita bayang-bayang mengaku ada, merampas hak milik Allah, berarti 2 Tuhan. Nah, itulah makna tauhid kayak itu. Makna tauhid, la wujuda illallah, la hayyun illallah. Amalannya mudah aja. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Bila kawapian 100 sehari, ini seluruh diri pian hidup, rasa bersemangat, rasa terarah, rasa aman, karena itu pengamalan wujud. Pengamalan wujudnya itu ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Itu wujud. La wujuda illallah, la hayyun illallah, la alimun illallah, la qadirun illallah. Itu makna qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Esa pada zat, esa pada sifat,
sifatnya cuma satu, nang kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Jadi kudratnya kudrat Allah. Sifat ma'ani itu tarifnya kayak ini. 67 itu sifat ma'ani, kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Sifat ma'ani ialah ia kullu sifatin maujudatin qaimatin bimaujudin aujabat lahu hukma. Itulah sifat ma'ani. Dia adalah sifat yang berdiri kepada zat, yang tidak bercerai selama-lamanya dan yang mewajibkan hukum. Ini para calon jamaah haji ini kita doakanlah, kita doakan mudah-mudahan sehat, kuat, selamat, mendapat haji mabrur, mendapat umrah makbulah, mendapat ziarah mubarakah, mendapat tijaratan dan tabur. Itu Ka'bah yang kita lihat tuh. Nanti Ka'bah yang kita lihat, yang kita pandang, ada perbedaan 3 macam. Pertama, melihat Ka'bah biasa-biasa saja tanpa ada gerakan hati. Itu asa melihat kubus bangunan saja, hati kada bergerak. Itu azab tuh. Dan yang kedua, tidak melihat sama sekali dengan Ka'bahnya. Yang ketiga, melihat kemudian bergetar hati. Itulah nikmat. Jadi Ka'bah 4 penjuru, dari Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syam, rukun Yamani, berbulik lagi sampai ke Hajar Aswad. Itulah nafsiyah, salabiyah, ma'ani ma'nawiyah. Nafsiyah, wujud zat, bergetarlah hati kita. Kita sudah berada di hadapan Allah. Jadi nafsiyahnya rukun Hajar Aswad, salabiyahnya rukun Iraki. Kancang apa tali mulai rukun Iraki itu sampai ke Irak, arahnya pas. Rukun Iraki di samping Hajar Ismail sebelah kanan. Kemudian nyebelah Hajar Ismail ada lagi rukun Syam, Basrah. Itu arahnya ke Syam. Di situ ma'aninya di situ. Ma'aninya kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam di rukun Syam. Ada rukun Irak, rukun Iraki, itu salabiyah, kidam baka mukhalafatul hadis kiamadul bin wa dan niat. Rukun Yamani nang bentuk kayak Hajar Aswad, berlubang Hajar Aswad. Rukun Yamani jangan kucup-kucup itu. Rukun Yamani arahnya ke Yaman. Arahnya ke Yaman, dari ujung rukun Yamani kancang tali sampai ke Yaman, sampai ke Tarim, pas di Tarim anaknya. Disitulah sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah yang memiliki sifat ma'ani, qadirun, muridun, alimun, hayun, samiyun, basirun, mutakalimun. Jadi kita menatap Ka'bah seakan-akan berhadapan dengan wujud zat Allah. Dari kita mulai kecil sembahyang, kasih itu aja arahnya sampai sekarang. Disitulah timbul kita ada gerakan hati, bergetar hati. Itulah nikmat di 4 penjuru tadi. Nah, kalau orang sudah kada ditegur Allah, Allah kada menegur lagi. Berarti azab. Melihat bangunan, melihat biasa-biasa, melihat batu persegi bentuk kubus, usahakan hilangkan itu, hilangkan merasa biasa tuh. Biasanya kalau ulun membimbing jamaah dulu, sebelum turun menuju Ka'bah, di atas ambil sebelah kanan, ulun tanyai jamaah, apa nampian lihat di hadapannya? Adakah yang tidak melihat? Adakah yang tidak melihat Ka'bah? Jujur di depan Allah, ungkap, buka, jangan ditutup-tutupi. Dosa buka semua di depan Allah. Jadi kita kisahkan sejarah-sejarahnya sampai menangis jamaah tuh, sampai betul-betul menangis. Berarti sudah rasap ke dalam dirinya, barulah turun tawaf.
Itu nikmat luar biasa tuh kalau sudah sampai menitiskan air mata. Kita kembali ke pelajaran. Berapa dia 100 kali kan? 100 kali kita mendapatkan bara'ah. Bara'ah itu ID card, tanda pengenal. Cap stempel, dia lepas daripada api neraka. Jadi kalau sudah lepas, mana kan ampian baca lagi lah. Pian sudah batali, sudah basanat. Dan tolong amalkan ilmunya sebatas kemampuan kita. Namun nang kawan nang 10 kali, nang 3 kali, nang 3 kali sebiji Quran, nang 10 kali rumah mewah, nang 50 kali itu juga surga, nang 100 200 itu sama sebagai penghuni, ada kamarnya sudah di surga. Nang 100 di sini rumah mewah, nang 10 kali juga rumah mewah. Pilih mana nampian tenang. Cuma usahakan jangan kada diamalkan. Wallah. Sebutin hadis lagi. Ini nang 1000 kali nih. Man qara'a qul huwallahu ahadun alfa marratin faqad ishtara nafsahu minan nar. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka. Ditebus sudah, selamat daripada api neraka 1000 kali. Jadi kalau ada bisian orang tua yang sudah meninggal, mama yang sudah meninggal, bapak yang sudah meninggal, hadiahkan 1000 kali. 1000 kali untuk mama, untuk abah, untuk keluarga, anak. Karena di sini barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka. Itkum minan nar. Lepas daripada api neraka. Nah, asikannya disiksa, asikannya diazab oleh malaikat Zabaniyah, kirimi qul huwallah, langsung dilepas. Ulun percaya lo Nabi ini Pak, daripada percaya kepada yang lain. Lebih baik percaya lo Nabi. 1000 kali lepas kita dari api neraka. Di sini disambung lagi, diperkuat lagi. Kata Manawi, seorang ulama besar, di dalam, nah ini salah tulisannya lah, bukan Alam Nasrah tuh. Di dalam syarah Jami'us Sagir, di dalam kitab syarah Jami'us Sagir, ay yaj'alullahu sawaba qiraatiha atqahu minan nar wa yambagi qiraatuha kadzalika alal mayyiti. Intaha. Artinya menjadikan Allah akan pahala membaca qul huwallahu ahad itu dimerdekakan ia daripada api neraka. Selamat, alhamdulillah. Itqum minan nar, najatam minan nar, sitram minan nar, selamatan minan nar. Jadi dimerdekakan ia dari api neraka, dan sayugianya membaca akan dia seperti yang demikian itu atas mayit, atas mayit keluarga kita. Ada keluarga yang telah meninggal, ya ini supaya dimerdekakan Allah akan dia daripada neraka. Asikannya diazab, asikannya disiksa, kirimi qul huwallah 1000 kali, langsung dibebaskan Allah. Jadi mudah-mudahan pelajaran pengajian kita pada malam hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga dengan girah kita, semangat kita, gigih kita untuk meninggikan agama Allah, mudah-mudahan dosa kita zahir batin, dan dosa ibu bapak kita zahir batin, dosa guru-guru kita zahir batin diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa